بالسوء ما تعاظم من جهلها بنظير الشيب والحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تسنين الفعل الجميل غير ضيف هذا ما برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أذكره كتمت سرا رجائي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من رد جماح من غايتها كما يرد جماح الخير بالنجوم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فلا ترد بالمعاصي كسر شهواتها إن طعام يقوي شهوة النائم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفتنه ينفتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad billahi bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada anna Allah yaf'al alaina wa alaikum futuhal alifin wa yufakkirna wa iyyakum fid din wa yu'allimuna wa iyyakum ta'wil wa yahdina wa yahdikum ila as-sawa'is sabil bi jahi sayyidil mursalin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang saya muliakan Ketua Masjid Ustaz Syarifuddin, para Ustaz, Ustaz Subandi, Ustaz Ahmad Mubashir, para orang tua kita yang kita hormati, yang kita muliakan. Alhamdulillah
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada hitungan untuk kita menghitung akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah yang hadir pada malam hari ini insya Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini insya Allah dikabul hajat-hajatnya, diterima hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan insya Allah berkatnya kita hadir di sini insya Allah dijadikan anak yang saleh salehah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah memasuki malam ketiga daripada bulan Rabiul Awal. Sedikit aja tentang menjelaskan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita untuk kita itu taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita tidak mau taat sama Nabi, saya cukup taat sama Allah, tidak perlu sama Nabi, pokoknya taat sama Allah. Allah tidak menganggap taatnya kita kepada Allah. Wa may yuti'illaha war rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mau dia itu mendapatkan ridhonya Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut benar-benar mendapatkan taatnya kepada Allah. Kuncinya satu, ingin menjadi kesuksesan dunia akhirat, taat kepada Nabi, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bulan Rabiul Awal. Tahukah Anda, bulan Rabiul Awal ini kemuliaannya bulan tersebut dari apanya? Apakah dari bulannya? Tidak. Karena disinilah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan 12 bulan. Ada yang namanya Allah memuliakan 4 bulan tersebut. Bulan apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan itu yang dimuliakan sama Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menciptakan 12 bulan, 4 bulan Allah ciptakan mulia. Orang yang ibadah di situ dimuliakan sama Allah, dilipat gandakan ibadahnya. Yang dikatakan bulan Asyuril Hurum. Kita harus tahu bulan Asyuril Hurum dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang satunya bulan Rajab. Nah, bulan-bulan yang ini yang harus kita fokus ibadah. Man shoma fi Asyuril Hurum, barang siapa yang berpuasa di bulan Asyuril Hurum, al-Khamis wal Jum'ah was Sabt, kataballahu lahu ibadata sab'i mi'ati am. Di dalam kitab Kanzul Najah Wasurur dijelaskan, barang siapa yang berpuasa di bulan Asyuril Hurum, Kamis, Jumat, Sabtu, maka Allah catat bagi dia ibadah sebanyak 700 tahun. Cuma kita puasa 3 hari di bulan Asyuril Hurum. Belum kita menghidupkan malam untuk qiyamul lail, belum kita untuk bersedekah. Berapa banyak yang untuk kita raih kebaikan di bulan Asyuril Hurum. Bulan Asyuril Hurum memang Allah memuliakan bulan tersebut. Tapi bulan Rabiul Awal, sebelum datangnya Nabi Muhammad, bulan biasa. Rabiul Awal ini ya bulan biasa, bukan bulan kemuliaan. Dengan datangnya Nabi Muhammad, maka bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan kemuliaan. Intinya, orang ingin sukses di dunia akhirat, ikut ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki saya seret, banyak salawat cinta sama Nabi, insya Allah dikasih sama Allah rezeki yang lancar. Pengen sukses, bisa. Ada pekerjaan ini, kayaknya saya kaya. Ikutkan di situ salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat kalau
Di situ di awal ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di situ pasang salawat kepada Nabi. Habis kita alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa yakfu mazidan, habis itu dilanjutkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk supaya apa? Cepat-cepat dikabul sama Allah. Karena apa? Di situ disebutkan oleh nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi di dalam salatnya kita 5 waktu. Seandainya kita di tasyahud akhir tanpa salawat, apakah kita sah? Salatnya tidak sah. Itulah Allah cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Bahkan termasuk rukun daripada rukunnya salat, ketika tasyahud akhir di situ kita diwajibkan untuk membaca salawat. Nah, tinggal kita ini bukti cintanya sama Nabi. Maupun kita ini hidup di bulan Rabiul Awal, dikasih panjang umur, sehat walafiat, kita gunakan, kita manfaatkan untuk menghidupi daripada bulan Rabiul Awal. Kalau kita mau lihat-lihat lagi kesayangannya Nabi Muhammad kepada umatnya luar biasa. Mungkin kita sudah dengar ketika Nabi Muhammad SAW, malaikat mencabut nyawa siapa? Malaikat Israel. Masih fikirnya kok belum libur. Ini kan bulan Maulid. Ya, kita sedikit menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad ini sakit, habis itu sudah mau dicabut nyawanya oleh Allah. Malaikat Israel ini masih izin sama Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, bersediakah engkau ini ruh aku cabut? Kalau memang kau tidak bersedia, aku akan menghadap kepada Allah, minta Allah sehatkan lagi Nabi Muhammad. Layak, luar biasanya Nabi Muhammad. Kalau kita sekiranya kayak gitu kayak apa? Jangan dulu ya Allah, anak kita pempesnya belum selesai. Belum sekolah ya Allah, masih belum dicabut. Ya, kalau kita lain sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ditawarkan, meninggalnya aja ditawarkan. Kalau memang cinta sama umatnya, kalau sudah memang takdirku, kata Nabi Muhammad, cabut nyawa. Akhirnya dicabutlah, ditarik separuh. Sebentar malaikat Israel, sesakit inikah rasanya ketika engkau mencabut setiap ruhnya manusia? Wahai Rasulullah, iya betul, ada yang lebih daripada kesakitan ini, ada yang lebih parah lagi. Maka yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad gimana ya malaikat, untuk umatku besok kalau dia mengetahui akan pedihnya ketika ditarik nyawanya daripada anggota tubuhnya. Malaikat, aku memohon separuh daripada tarikan ruhnya umatku kasihkan ke aku, untuk supaya mereka mendapatkan keringanan daripada sakaratul maut. Mati aja sudah masih ingat sama umatnya. Masa kita tidak bisa ingat sama Nabi? Masa kita tidak bisa ingat sama Nabi? Sampai-sampai di dalam kitab Kanzun Najwa wa Surur, kalau kita ingin menghidupkan bulan Maulid, merayakan hari kelahirannya Nabi, perbanyak puasa. Di dalam kitab Kanzun Najwa wa Surur, bil-iktsari bis-shaum, yaitu memperbanyak untuk kita berpuasa. Karena apa? Nabi kalau sudah hari lahir, setiap hari Senin beliau itu puasa. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa? Ya Rasul, di hari setiap hari Senin engkau ini puasa. Fihi bulitu wa fihi buistu. Di hari Senin aku dilahirkan, di hari Senin juga aku diangkat menjadi Rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi. Kalau kita kan merayakan hari ulang tahunnya kita kan sama ya, sama kue. Kalau ada kue apa itu namanya yang kuning? Apa? Tumpeng. Nah, macam-macam. Tapi kalau Nabi lain sama kita, puasa. Kalau kita Iman pun puasa, ini ada tumpengnya. Saya kalau kita puasa kan kebagian. Kalau bisa, ayo jangan sampai kita melupakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ingat sama Nabi, terus ingat jasa-jasanya Nabi. Karena apa? Kita ini besok di padang mahsyar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mencari umatnya.
Di mana umatku? Di mana umatku? Aina ummati, yang besok orang minta pertolongan ke Nabi Adam, Nabi terakhir kepada Nabi Muhammad. Bayangkan luar biasanya. Di surganya Allah, Nabi tidak mau masuk terkecuali umatnya sudah selesai masuk ke di atas daripada api neraka. Masih dicari sama Nabi Muhammad. Perlu Nabi Muhammad itu masuk ke neraka besok untuk mencari umatnya untuk segera diangkat oleh Allah dimasukkan ke surga. Itulah Nabi Muhammad. Nah, jadi intinya kita terus jangan sampai kita melupakan Nabi Muhammad. Kita mau kerja, kita mau beraktivitas, kita mau tidur, ingat selalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebabkan untuk kita mendapatkan keberkahan. Bulan Zulhijjah, bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad. Sampai tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Beriman tak sama Nabi? Tidak. Tapi ketika kelahirannya Nabi Muhammad, Abu Lahab ini punya kuda. Ibarat kuda ini ya pembantu. Punya kuda, yaitu ketika lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab ini saking senangnya sama keponakannya ini. Yang namanya kuda itu dibebaskan. Kalau kuda dulu di harga-harga kuda itu mahal. Kalau sekarang itu seharga mobil 100 juta, 150 juta. Kalau yang lebih cantik bisa 200 juta. Mahal kalau dulu. Masih ada perbudakan dulu. Cuma saking senangnya Abu Lahab ini dengan lahirnya Nabi Muhammad, cuma sekedar senang. Budak yang namanya Suwaibah dibebaskan. Aku bebaskan engkau. Kenapa? Mendapatkan kabar daripada budaknya. Wahai Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Senang Abu Lahab ini. Sampai diriwayatkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya. Padahal tidak beriman sama Nabi. Padahal tidak beriman sama Allah, mendapatkan keringanan sebab apa? Memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Apalagi kita yang setiap harinya ingat sama Nabi, yang setiap sholatnya aja kita pasti baca salawat, yang setiap harinya kalau kita tidak salawat di dalam sholat, rusak sholatnya kita. Nah, itulah berkah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Ada Nabi, ada berita yang putus cinta bunuh diri. Ya, itu sudah putus cinta. Ada Nabi, ada apa putus cinta gara-gara cewek? Ada Nabi Muhammad SAW yang berhak kita cintai daripada keluarga yang kita sendiri. Karena yang besok yang bakalan kita nanti ditarik adalah Nabi Muhammad. Bukan ibadahnya kita. Ibadahnya kita ini hanya sekedar kewajibannya kita. Allah tidak mandang ibadahnya kita. Kemarin dijelaskan, apabila manusia itu ibadahnya luar biasa, zikirnya, puasanya, sholat malamnya luar biasa, ibadahnya pokoknya luar biasa, top sudah. Tapi dia tidak mengikuti ajarannya Nabi, tidak mempunyai akhlak yang mulia, suka menyakiti daripada tetangganya, tidak pernah menjaga lisannya. Katanya Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Wa hiya finnar, katanya. Ini ancaman. Wa hiya finnar, dia tempatnya di api neraka. Tidak pantas. Mau ibadahnya banyak apapun, kalau dia tidak ada hubungan, mempunyai akhlak mulia dicontohkan daripada Nabi Muhammad, tidak ada gunanya. Jadi sholat memang wajib, ibadah memang wajib, karena kita diceritakan hanya mempunyai kepada Allah. Akan tetapi ada hubungan kita mempunyai akhlak mulia di antara makhluknya Allah. Jadi jangan gampang-gampang kita hidup di dunia udah pasang di kayak ada cinta lagi. Cintanya Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalau sudah cintanya Nabi Muhammad sudah luar biasa. Cuma kita tidak bisa memandang daripada keindahan Nabi Muhammad.
Besok orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad, orang yang tidak dia Islam, menyia-nyiakan kehidupannya untuk dia cinta sama Nabi Muhammad, disia-siakan. Besok di hari kiamat mereka itu jari-jarinya ini digigitin. Saking nyeselnya, jari-jari ini tidak terasa sampai siku, habis. Karena saking nyeselnya di dalam hidupnya tidak berjumpa atau tidak dia itu memperbanyak mengingat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis orang yang sudah menyesal dan memperbanyak sholawat, tidak mengikuti jejaknya Rasul, dia menangis. Bukan air mata lagi, darah yang mengalir. Karena saking nyeselnya di dalam dunia tidak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Untuk kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, ayo kita gunakan perbanyak sholawat. Seandainya sampai di luar sholawat, ada sholawatnya 100. Di luar bulan Rabiul Awal 100. Masuk bulan Rabiul Awal saya mau sholawat 500 untuk memperingati hari kelahirannya nanti. 500 kira-kira mampu? Mampu aja sebetulnya, tinggal kita aja. Ya, tinggal kita aja bagaimana untuk kita memperbanyak sholawat. Sebetulnya mudah, kita kerja sambil baca sholawat. Kan sekarang canggih, ada tasbih digital, itu ada. Sampai yang masuk ke kamar sudah sambil sholawat, sambil kerja. Untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma kita mengatakan kita merayakan hari kelahirannya Nabi, haruskah kita pakai perayaan yang luar biasa ini, menghidupkan ini, maulidan ini? Tidak perlu, cukup sampai sholawat, hatinya sampai saya cinta sama Nabi Muhammad, ingin menghidupkan daripada kelahirannya Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Itu mantap. Kira-kira jelas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita sia-siakan. Kita harus tiru akhlak mulianya Nabi. Kita harus tiru bagaimana Nabi bertatap muka kepada orang-orang, bahkan kepada musuhnya Nabi sendiri. Nabi kalau dicaci maki dirinya, Nabi tidak marah. Tapi kalau dicaci maki sama agamanya Allah, kalau dicaci maki dirinya, Nabi marah. Tidak ada yang berani membendung amarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika agamanya dilecehkan. Sahabat tidak ada yang berani kalau sudah Nabi itu marah tentang agamanya Allah. Kalau Nabi Muhammad itu sudah merah kalau masalah agamanya Allah. Kalau Nabi diludahin, Nabi dilemparin kotoran unta, Nabi dilempar ini, dilempar batu, Nabi tidak mau membalas. Cuma Nabi sabar. Itu kunci kesuksesannya kita, yaitu sabar ketika hidup di dalam dunia. Kira-kira bisa tak sabar kita ini? Disenggol sedikit mudah, sekiranya keluar bantengnya itu mau marah biasa. Padahal dicongkel sedikit aja, ada apa congkel juga? Marah adalah sifatnya setan. Jangan sampai kita di hati kita dipenuhi dengan amarah setan. Ya, kira-kira jelas tentang Nabi Muhammad SAW. Isanya masih lama, Kalangan banteng sudah mendapatkan lepas daripada kewajiban, harus melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu ibadah wajib, baik itu ibadah sunnah, baik itu ibadah mubah, baik itu perkara yang haram, harus kita lakukan. Kalau sudah mencapai daripada banteng. Syaratnya ada 3. Pertama, khamsah asyarat dan fiddakari wal unsa. Sempurnanya umur 15 tahun. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda sempurnanya orang itu dikatakan mulai mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, mulai mendapatkan kewajiban puasa di bulan Ramadan, syaratnya yaitu berumur 15 tahun. Mau laki mau perempuan. Nanti kalau ada tanda-tandanya lain lagi. Kalau misal buat ikhtilah, syarat yang kedua itu mimpi basah. Fidzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan.
Batasnya mana tuh? Litis sini 9 tahun. Nih, kalau sudah 9 tahun dia itu mimpi basah, maka anak tersebut wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau sudah ada tanda, kalau tidak ada tanda ya sampai umur 15 tahun. Ya, makanya jangan dipermudah anak-anak kecil kita itu sudah umur 9 tahun masih belum sholat. Ajarin terus, wajib untuk bangunkan anak supaya melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau perlu subuhnya sampai bangunkan anak sampai. Jangan dibiarkan, jangan dimanja anak. Kalau sudah dimanja dalam urusan ibadah, untuk bila tinggalin dari mulai kecil bangunkan subuh. Jangan pas waktu mau sekolah dibangunkan. Bangun waktunya sekolah. Subuhnya tidak dibahas, tidak dijelaskan. Subuhnya harus kita lakukan. Ya, kalau sudah subuhnya ditetapkan, insya Allah anak itu sudah mulai terbiasa. Umur 9 tahun kalau dia itu mimpi basah. Wal haidu dan haid, ini khusus untuk perempuan. Laki tidak ada haid. Laki haid tidak pernah. Wal haidu dan haid fil unsa bagi orang perempuan litis di sini batasnya 9 tahun. Kalau sebelum umur 9 tahun dia sudah keluar darah, dilihat dulu, takutnya darah penyakit. Karena normalnya anak kalau sudah umur 9 tahun, kalau dia tidak keluar darah haid, jadi tunggu sampai umur 15 tahun. Kalau di bawah daripada umur 9 tahun, 8 tahun orang perempuan ini, anak perempuan ini kok keluar darah, dicek, kasih tahu darahnya kayak apa, warnanya kayak apa. Orang-orang khusus untuk orang-orang yang tahu perbedaan darah haid sama darah istihadah. Kalau darah istihadah tetap bagi orang perempuan wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau darah haid tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi hati-hati bagi orang tua yang punya anak perempuan, diperhatikan betul masalah tentang darah haid, masalah tentang darah nifas, masalah tentang darah istihadah. Kita harus perhatikan anaknya kita. Karena apa? Penting. Seandainya kita salah dalam melaksanakan memberitahu kalau ini darah haid, darah istihadah, kita yang dosa. Wajib bagi anaknya kita mengetahui, kalau perlu kasih biaya untuk dia belajar dalam masalah darah haid. Bahaya ini. Karena apa? Kadang orang menyangka ini darah istihadah, disangkanya darah haid, sudah ada sholat, padahal masih dalam keadaan wajib melaksanakan sholat. Jelas ya? 3 ini adalah tanda-tanda untuk seorang anak mendapatkan atau jatuh kewajiban yang namanya sholat. Perintahnya Allah, mau puasa, mau zakat, kalau zakat sudah dari kecil, mau puasa, sholat itu sudah wajib bagi anak tersebut. Kalau sudah tanda-tanda baliknya sudah nampak, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kira-kira ada pertanyaan? Sorry, datang bulan kah? Ada kalau ada pertanyaan? Ada tentang tanda-tandanya balik. Furudul wudu isitat. Nah, kita masuk fardu-fardunya wudu. Furud jamu fardin, jamak daripada fardun, beberapa kewajiban. Jadi wajib-wajibnya wudu ini ada 6. Jadi harus kita perhatikan. Kalau kita salah wudunya, salah sholatnya, rusak sudah ibadahnya kita. Percuma kita mau sujud sampai dahinya kita hitam, kalau sudah wudunya rusak, lalu rusak. Man ahsana wudu ahsana sholat. Barang siapa yang bagus wudunya, maka bagus juga sholatnya. Waman ahsana, barang siapa yang dia itu bagus, baik sholatnya, ahsanallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah perindah, perbagus daripada urusan dunia dan urusan akhirat. Gampangannya kita mau mendapatkan suksesnya dunia akhirat,
Cukup kita jaga wudhunya kita, jangan sampai teledor. Betul-betul harus kita perhatikan wudhunya kita. Kemudian sholatnya kita, kalau sudah sholatnya baik, Allah bakal ngatur rezekinya kita sesuai apa yang kita minta. Kita harus tahu tentang bagaimana ketika kita wudhu yang sempurna. Furudul wudhu bisintatun, fardu-fardunya, wajib-wajibnya wudhu ada 6. Masih tahu ya isanya? Gimana sih? Ya cukup niat dulu. Ya, yang pertama an-niat. Yang pertama yaitu wajibnya kita niat. Tempatnya niat di mana? Di hati. Wa mahalluha al-qalb. Tempatnya niat adalah di hati. Tidak cukup kita itu mau niat nawaitul wudhu'a pakai lisan, nawaitul wudhu'a tidak dianggap. Wa talaffudhu biha sunnatun. Kalau kita melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib di mana? Di hati. Bagaimana caranya kita niat di dalam wudhu? Niatnya kita di dalam hati bersamaan ketika kita membasuh wajah. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsin asghari fardhan lillahi ta'ala. Sampai kalau seandainya nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsin asghari fardhan lillahi ta'ala, terus sampai tidak dianggap. Tidak dianggap. Yang namanya niat yaitu berbarengan dengan sesuatu awal daripada pekerjaannya kita. Mau kita sholat ini jangan asal sholli fardhu tuhri dari hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Kita melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Sholli fardhu tuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian mengangkat tangan, Allah, hati kita niat. Sholli fardhu tuhri arba'a raka'atin mustaqbilal adaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi tidak gampang-gampang kita niatnya ibadah, niatnya wudhu, niatnya sholat, tidak gampang. Harus kita perhatikan lagi. Ya, melafazkan hukumnya sunnah, melafazkan niat. Yang wajib di mana? Di dalam hati. Ketika pekerjaan awal kita melakukan pekerjaan. Awal ghuslin minal wajhi. Permulaan daripada membasuh wajah. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsin asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya, niat bersamaan ketika membasuh wajah. Yang wajib di dalam hati. Jelas ya tentang niat. Yang kedua wasani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Batasnya wajah sampai mana? Min manabi syahri ra'si ila muntahil lihyaini wa daqani tulan wa urdan min al-udhuni ila al-udhuni. Batasnya wajah itu dari tumpunya rambut ini harus senang. Kalau sampai masa wudhu ini tidak sah. Perhatikan wudhu nih, tumpunya rambut ini harus senang. Kalau sampai tidak kena, sah sudah wudhunya. Tumpunya rambut apa? Kalau botak ini bukan menyinggung yang botaknya. Kalau sudah yang itu tidak ada rambutnya, ukuran. Nah, ukurannya rambut bagaimana? Kalau misalnya di sini rambutnya, botaknya di sini, jangan dimasuk sini. Ya, ukuran tumbuhnya rambut. Kira-kira jelas ya tumbuhnya rambut sini. Nah, tumbuhnya rambut. Perkiraan aja sampai ada apa? Kalau sudah ada rambutnya sudah gampang. Batasnya rambut, tumbuhnya rambut ini harus kena. Sampai mana nih? Wadaqani dan nih. Ini harus kena. Bagi orang yang janggutnya tebal, kalau yang tebal itu maka disunahkan untuk Kurus-kurus. Menjelajah dan tidak wajib untuk bisa diratakan air. Kalau tebal, kalau kayak punya Habib ini ada penyakit Wajib. Nah, kalau kayak punya saya ini tipis masih. Wajib digosok ini. Harus diginikan.
Kalau seandainya punya jenggot seperti ini, kalau tidak kena air di dalam tersebut, air wudhunya, maka batal. Caranya gimana, Bib? Di sela-sela ini. Bukan gini. Sunnahnya Nabi seperti ini. Tapi yang paling aman itu kan jenggot sudah gini selesai beres. Nah itu sudah kacau itu. Kacau itu kelasnya Smackdown itu. Ya. Caranya bagaimana? Dimulai dari jidat. Praktekannya. Cara wudhu. Ketika kita wudhu, sudah ambil air. Ini ibarat niatnya saya di dalam hati. Sudah ambil air. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Mata ini yang ada al-qat'u wal kotoran mata ini harus bersih. Sholat subuh, bangun subuh sudah katanya masih banyak di sini kayunya. Ya. Nah, itu sudah tidak sah. Harus kena air di dalamnya. Ini harus kena. Jadi cara terakhir wudhunya kita basuh ratakan juga. Nah, gini kena apa? Kalau niatnya sampai habis tidak apa, pokoknya diratakan sudah. Harus baca lebih mata. Harus baca terbuka matanya. Macam bisa terbuka lebih afdal lagi karena bisa. Ini apalah bahasa berjandanya itu? Tahi mata. Itu harus bersih. Kalau sampai masih wudhu masih ada di sini, maka air tersebut tidak masuk ke dalam longgar-longgar matanya di sini. Dan harus harus seperti itu. Harus dibersihkan betul. Wa'udan dan lain-lainnya minal udhuni ilal udhuni. Nih, kalau sampai bikin pentilanya di ini harus kena nih. Ini termasuk daripada sebagian wajah. Jangan asal kalian untuk kalau sudah rusak sayang ibadahnya sampai puluhan tahun ya sia-sia kasihan. Ini harus kena ini. Ini batas wajah ini. Kalau kupingnya sampai terkena apa-apa sudah. Pokoknya sampai butuhnya seperti ini sudah. Ini harus kena. Harus merata. Jadi ya, membasuh wajah. Hukumnya kalau sudah kedua kali hukumnya sunnah, 3 kali sunnah. Nabi itu yang mungkin sekitar segini ini sudah mencakupi untuk semua anggota. Wudhunya sudah selesai. Lainnya kita ini kulit aspal lain. Asal lain sudah beda. Ya. Itu sudah perlu diperhatikan. Kalau wudhu digunakan air secukupnya. Karena air masjid ini digunakan untuk keperluannya kita untuk kita ibadah. Kalau kita gunakan untuk mainan, wudhunya sampai buang-buang air haram, wudhunya membuang-buang air daripada air masjid haram, jangan digunakan. Jadi perlu kita ketahui, jangan sampai main-main. Ya, air itu hanya untuk digunakan untuk kemaslahatan ibadah. Kira-kira jelas ya. Sudah isya. Jadi minggu depan lagi. Insya Allah minggu depan. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Isya ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurra wajhana fi dinina. Ma'ana kulli jawta rabbi wa fiqna wa fiqna lima ta'tadi qawlan wa fiqna karamah. Warzuqna kulla hadan da'ima wa salatu ila ulama muqtabil khair wa faqna syar. Rabbana waslih lana kulla syu'ur wa kiramna lidawka qabla ta'tiyana usul manon. واغفر واسع أنت أكرم الستار وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق أنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحبه وصحبه الغرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.